Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ana Zulfia. Saya dari kelas IF 4701 PJJ Informatika Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alam dan manusia dalam perspektif Islam. Tuhan semesta alam. Islam meletakkan konsep ketuhanan dalam monoteisme murni tanpa riset. Dia adalah zat yang penting dan dipentingkan dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dengan sukarela meletakkan semua ketentraman hidupnya hanya kepadanya. Bahas mengenai alam. Alam diciptakan untuk menjadi sarana bagi manusia, tapi manusia bukan untuk mendudukan alam atau merusaknya, sebagaimana adanya hubungan mutualistik antara keduanya yang memungkinkan lahir kerjasama dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada konsep alam. Konsep alam atau biasa disebut dengan pandangan dunia merupakan persoalan penting yang harus diketahui oleh seorang muslim. Karena dengan memahami alam tersebut, seseorang akan mampu menangkap keseluruhan ajaran agama Islam, di mana alam tersebut sebagai tanda dan sebagai eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menurut pandangan Islam yang hakikatnya adalah perkaitan antara ruh dan jasad. Ia diciptakan dari saripati tanah yang merupakan gugusan dari alam semesta, sedangkan alam adalah makhluk Allah juga. Selanjutnya ada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia melalui dua tahapan, yaitu tahapan primordial dan tahapan biologis. Nah, tahapan primordial adalah tahapan yang pertama, yaitu diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Dan hal ini dijelaskan di beberapa ayat, itu yang pertama di dalam Quran surat Al-An'am ayat 2, yang artinya dia yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya, sehingga kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Di dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari bahan dasar tanah, yang kemudian dengan kekuasaan dan hukum-hukumnya dibentuk rupa dan beragam fungsi dan fisik yang ada dalam tubuh manusia. Hal ini tentunya dilakukan Allah pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, tahapan biologi. Proses ini dapat berupa nutfah, yaitu intisari tanah yang dijadikan air mani. Yang kedua ada rahim yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Ada alaqah, yaitu darah yang membeku menggantung di rahim. Dan mudghah, yaitu segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang dan ditiupkan ruh. Nah, bagaimana potensi dan sifat dasar manusia? Sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa watak dan karakter yang siap menerima agama. Sekiranya dia dibiarkan berada dalam wataknya itu, niscaya dia akan sampai pada apa yang semestinya terjadi pada dirinya. Manusia menurut agama Islam adalah makhluk Allah yang berpotensi. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Kita masuk ke dalam tugas, fungsi, dan peran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Mengabdi dalam bentuk apa? Yaitu ibadah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti tercantum dalam Al-Quran. Di sini terdapat istilah-istilah manusia, yaitu bashar. Kata bashar berarti pembawa kabar gembira. Allah memakai konsep bashar sebanyak 37 kali. Yang kedua, insan, yaitu makhluk yang mampu memikul beban amanat risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, di antaranya dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5. Yang ketiga, ada anas. Kata anas disebut sebanyak 240 kali, seperti di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 27. Konsep anas menunjukkan kepada manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Yang keempat, ada Bani Adam. Adam mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian bashar, insan, dan anas. Kata Bani Adam terulang sebanyak 8 kali. Selanjutnya, manusia akan melewati beberapa fase dalam hidupnya. Yang pertama, dia akan melewati alam ruh. Alam ruh terjadi di mana Allah menciptakan dan menyimpan seluruh ruh manusia. Tempatnya alam ruh ini hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim adalah sebuah alam yang terjadi di sebuah organ tubuh ibu, tempat terbentuknya anak manusia sesuai dengan izin Allah sebelum dihadirkan ke dunia. Yang ketiga ada alam dunia. Alam dunia adalah tempat yang kita tempati sekarang. Alam di mana manusia menanam amal kebaikan yang kelak akan dipanen di alam akhirat. Yang keempat ada alam barzakh.
yaitu semua yang bernyawa dan melewati tahapan alam dunia pasti mati dan pasti akan mati. Yang kelima ada alam akhirat. Kelak hari akhir atau hari kiamat dimulai dari hancurnya alam semesta. Pada tiupan pertama sangkakala, semua makhluk yang masih hidup akan mati. Setelah itu alam raya akan sunyi sampai beberapa lamanya, hanya Allah yang maha tahu. Lalu terdengarnya tiupan kedua, yang mana saat itu semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir akan dibangkitkan pada sebuah hari yang disebut hari kebangkitan. Nah, setelah mengenali dan mempelajari tentang alam dan manusia dalam perspektif Islam, kita dapat menarik kesimpulan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan sampai 191 yang telah disebutkan tadi. Dari ayat tersebut, kita dapat pahami bahwa di balik penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, terdapat tanda-tanda yang bisa menjadi ilmu pengetahuan jika dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.